Baik, selamat malam pemirsa Grup Politik Video News. Ya dimanapun kalian berada, salam sehat, salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak mengudara di Grup Politik Video News pada malam hari ini. Tema live saya pada malam hari ini sangat menarik, yaitu BPJS tagih iuran dan bantuan iuran ke Pemda Belu senilai 4,2 miliar. Tapi seperti biasa sebelum saya mulai, saya mau mendengar sebuah lagu nostalgia, lagu-lagu lawas yang dia pun judul, bisa tolong carikan atau bisa tolong sampaikan judul daripada lagu yang akan saya nyanyikan supaya habis live ini saya bisa mencari judul lagu tersebut. Lagu itu seperti lagu-lagu lawas yang bunyinya bilang, pandainya lidahmu memutar balik kata. Kalau ada bapak ibu saudara-saudara yang pemirsa Grup Politik Video News pada malam hari ini tahu, tolong sampaikan kepada saya apa judul lagu tersebut, karena saya penasaran dengan judul lagu tersebut. Sebelum saya berbicara dengan isi daripada tema live terkait dengan BPJS tagih iuran dan bantuan iuran ke Pemda Belu senilai Rp 4,2 miliar, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Jatan Ras Polres Belu yang sudah menangkap pelaku spesialis atau pelaku pencurian kotak amal di masjid. Terima kasih karena Jatan Ras Polres Belu walaupun dalam lelah karena tugas dan tanggung jawab harus menangkap pelaku ini di Kota Kupang. Selagi terima kasih buat Polres Belu, khususnya bagi tim lapangan yaitu Puser. Polres Belu tetap semangat, tetap memberikan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Belu. Tetap mengutamakan hukum sebagai panglima tertinggi di negara ini, terkhusus di daerah perbatasan ini. Propesiat sekali lagi buat tim Jatan Ras Polres Belu yang sudah menangkap pelaku pencurian kotak amal. BPJS tagih iuran dan bantuan iuran ke Pemda Belu. Ini luar biasa. Atambua, surat Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan BPJS Cabang Atambua kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Belu terkait pembayaran yang beredar di media sosial. Dalam surat ini ditandatangani oleh Munakib selaku Kepala Cabang BPJS Atambua tertanggal 10 Februari 2022 meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Belu untuk membayar iuran bulan Januari dan Februari 2022. Adapun didadar tagihan iuran untuk 2 bulan tersebut sebesar 4.285.423.800 rupiah. Adapun peruntukan dana sebesar 4,2 miliar lebih itu untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah Kabupaten Belu dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 terhitung bulan Januari dan Februari. Kesehatan kita dulu bro, enak. Berarti setiap bulan itu Pemda Belu menyetornya kepada BPJS itu kurang lebih 2,1 miliar lebih. Kalau dikalikan 1 tahun berarti ada sekitar 25 miliar. Angka yang luar biasa dan fantastis. Di sini saya merasa bingung dan heran. Kok bisa-bisanya surat begini bocor? Apa ini karena kehendak alam? Supaya seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu tahu, oh inilah. Dan di sini juga saya minta ada transparansi. 4,2 miliar selama 2 bulan ini kira-kira itu
bayarannya seperti apa? Ada tidak perinciannya? Katanya ini zamannya perubahan. Katanya ini zamannya transparan. Oleh karena itu saya sebagai masyarakat juga meminta transparansi. Kok dananya begini besar? Kenapa harus saya sampaikan? Karena di era kepemimpinan sahabat kali lalu, itu cuma membutuhkan anggaran dalam 1 tahun untuk pengobatan ini, untuk membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Itu tidak lebih dari 8 miliar. Artinya, hari ini dengan pemimpin hari ini, untuk penyedotan untuk kesehatan itu mencapai 25 miliar. Berarti di sini ada sekitar 17 miliar selisihnya. Ini tolong dijelaskan secara terperinci. Di sini juga tolong seperti dari BPJS juga tolong menyampaikan perinciannya seperti apa sampai ada iurannya seperti begini. Saya sebagai masyarakat Kabupaten Belu juga saya kaget loh, ini 4,2 miliar. Berarti setiap tahun itu pemerintah daerah Kabupaten Belu mengeluarkan uang kurang lebih 25 miliar untuk membayar BPJS. Oleh karena itu sebagai masyarakat Kabupaten Belu yang peduli tentang sistem pemerintahan Kabupaten Belu dan sistem yang dibangun oleh pemerintah hari ini, ya kami minta supaya transparansi baik dari pihak pemerintah maupun BPJS. Iurannya seperti apa? Masyarakat siapa-siapa saja yang diterima, terus bagaimana cara perhitungannya sampai terdapat seperti begini. Supaya ada keterbukaan. Kaget saya sebagai masyarakat. Yang menjadi pertanyaan, kalau 17 miliar lebih ini kalau seandainya kita alihkan ke pembangunan ke yang lain, mungkin peningkatan ekonomi kerakyatan setelah situasi pandemi seperti begini kan, mengangkat perekonomian kecil, diberikan bantuan. Ini misalnya contoh. Setidaknya ada ekonomi yang tumbuh di daerah perbatasan ini. Artinya ketika orang itu sakit, dia juga bisa berobat. Ini menurut kami, karena kami ini orang bodoh, hanya menyampaikan. Saya tidak habis pikir ini. Sayangnya BPJS tidak menyebut secara detail jumlah masyarakat penerima iuran dan bantuan iuran dalam tagihan tersebut. Terkait beradanya surat tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Belu, Ansila Muti, membenarkan adanya surat ini ketika dikonfirmasi media Selasa. Kalau tagihan akan dibayarkan apabila secara prosedur kemungkinan sudah bisa dibayarkan. Ini tagihan untuk bulan. Papernya melalui pesan singkat WA. Terima kasih karena mau bayar BPJS. Terus bagaimana dengan masyarakat yang lagi membutuhkan itu jaring pengaman sosial yang sampai hari ini dia nangkrak tidak tahu bagi-bagi dari tahun lalu 3 bulan terakhir itu. Sebagai masyarakat kami juga bertanya, JPS belum dibagikan karenanya katanya ada pemeriksaan, ada pendobelan data. Apakah dengan yang tadi yang JPS yang BPJS yang tiap bulannya 1 miliar lebih dan 2 miliar lebih, terus 2 bulan 4 miliar lebih, terus kami juga minta data ini seperti apa perinciannya supaya transparansi ini menjadi lebih jelas. Tolonglah baik Pemda maupun BPJS, tolong uraikan kepada kami masyarakat. Yang bantuan kepada masyarakat yang haknya masyarakat, yang sebenarnya 3 bulan terakhir yang dari tahun lalu harusnya sudah dibagikan. Sekarang sudah Februari mau akhir. Tapi sampai hari ini tidak ada tanda-tanda untuk pembagian. Katanya ada pendobelan data. Masih
verifikasi ya, diaudit ya oleh BPKP seperti apa. Kok untuk haknya masyarakat masih saja bilang ada aturan harus segala macam diverifikasi. Terus pertanyaan kami, terus bagaimana dengan BPJS? Yang dananya dalam 1 bulan harus dibayar ke BPJS itu 2,1 miliar lebih. Artinya dalam 2 bulan berarti 4 miliar lebih. Sebagai masyarakat kami juga perlu tahu perinciannya seperti apa. Tolong transparansi di sini. Dan saya meminta kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, mari sama-sama kita pantau ini yang terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami hanya ingin mempertanyakan bahwa dalam 1 bulan itu kalau 2,1 miliar lebih, berarti dalam 1 tahun itu Pemda Belu harus menyetor kepada BPJS itu kurang lebih 25 miliar lebih, sedikit lah, seperti begitu. Apakah setiap ini pertanyaan kami masyarakat Borok, apakah setiap bulan itu masyarakat yang berobat itu menelan anggaran seperti begitu? Oleh karena itu kami meminta perinciannya, supaya Belu zaman perubahan ini transparansinya lebih diutamakan. Kenapa saya harus sampaikan begitu? Contoh tadi yang seperti JPS saja yang 3 bulan terakhir belum dicairkan. Katanya ada pendobelan data. Kok untuk masyarakat kok sebegitu amat sih? Bahkan sampai berbulan-bulan. Terus tagihan BPJS itu katanya segera dibayar. Terus tidak bagaimana perinciannya seperti apa? Supaya kami masyarakat ini menjadi puas. Ada keadilan buat kami sebagai masyarakat. Nanti kalau kita singgung lagi tentang bantuan untuk korban Seroja tahun lalu, yang sampai hari ini belum rilis, ada yang bilang begini, oh itu baca dia punya juknis. Saya mau sampaikan, juknis itu bukan urusan kami masyarakat. Karena kami bukan tugas di pemerintahan. Artinya bagi kami, yang menjadi hak masyarakat tolong realisasikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hanya meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, saya secara pribadi, tidak ada satu orang pun yang suruh saya mempertanyakan, saya pribadi. Dan kepada BPJS, kalau bisa tolong dibuat perincian. Karena masalah tentang Pemda Belu harus menyetor kepada BPJS sekian-sekian miliar ini, karena sudah beredar luas di media sosial. Oleh karena itu kami sebagai masyarakat mempertanyakan, 2 miliar lebih ini hanya untuk apa-apa saja, perinciannya siapa-siapa saja yang sudah berobat, supaya kami masyarakat Kabupaten Belu ini tahu persis. Karena ini zaman perubahan, zamannya transparansi. Oleh karena itu segala sesuatu harus ada keterbukaan. Saya rasa saya tidak mau perpanjang kata, saya hanya mau menyampaikan itu saja. Tolong, karena ini akan tetap kami kejar. Perincian harus tolong kami meminta kepada Kepala BPJS Kabupaten Belu tolong juga memberikan perincian sesuai dengan yang harus dibayar oleh Pemda, dan Pemda juga harus menyampaikan kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang membutuhkan jalan, banyak masyarakat yang membutuhkan rumah, banyak masyarakat yang membutuhkan pupuk, banyak masyarakat semua tidak butuh hanya kesehatan saja. Kesehatan itu penting, tapi ada hal-hal penting yang masyarakat butuhkan. Oleh karena itu kalau memang semua itu sudah berbicara tentang kesehatan gas, oleh karena itu transparansinya harus disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa tahu jelas
Ini kegunaan tiap bulan pemerintah membayar kepada BPJS sekian miliar. Ini rinciannya seperti begini, supaya masyarakat tahu jelas penggunaannya. Oleh karena itu, saya akhiri tema live saya pada malam hari ini. Saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, mari sama-sama kita kontrol, mari sama-sama kita mempertanyakan perincian daripada setiap bulan Pemda menyetor kepada BPJS sekitar 2 miliar lebih, yang 2 bulan ini ada 4 miliar lebih. Tolong perincian secara mendetail supaya kita sama-sama mengontrol, karena kita itu adalah hak kita sebagai masyarakat Kabupaten Belu untuk mempertanyakan supaya transparansi perubahan itu menjadi jelas dan nyata pada hari ini. Terakhir dari saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, bahwa sekarang angka COVID-19 sudah makin menyebar luas di negara Republik Indonesia ini. Termasuk kita yang ada di Kabupaten Belu sudah statusnya menjadi level 3. Oleh karena itu, yang belum vaksin tolong segera datang ke tempat-tempat. Kalau mau ya datanglah ke Polres Belu, dibuka dari Senin sampai Sabtu, bahkan malam Minggu pun buka, silakan yang belum vaksin. Nanti di sana dilayani dengan baik. Dan kemanapun kita pergi selalu menjaga jarak, sering-sering cuci tangan, menggunakan masker, hindari kerumunan, taati protokol COVID supaya kita menjaga agar Belu ini aman dari namanya penyakit yang namanya corona. Itu saja bisa saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam, senantiasa Tuhan menyertai dan membimbing kita semua. Selamat malam.